Baik, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang yang menyebabkan Korea Utara dan Korea Selatan terpecah dan berkonflik sampai saat ini. Jadi, dahulu Korea Utara dan Korea Selatan itu menjadi satu negara yang disebut sebagai Semenanjung Korea. Semenanjung Korea ini memiliki beberapa kerajaan di dalamnya gitu. Nah, awalnya Semenanjung Korea ini tidak memiliki konflik internal yang serius. Namun, ada beberapa peristiwa penting yang menciptakan dinamika di Semenanjung Korea. Salah satunya itu adalah era tiga kerajaan, yakni Kerajaan Goryeo, Kerajaan Baekje, dan Kerajaan Silla. Sama seperti kerajaan pada umumnya, kerajaan ini saling uh, berusaha untuk memperluas kekuasaan dan menyebarkan pengaruh masing-masing. Gitu. Tiga kerajaan ini sering berkonflik untuk memperluas wilayah mereka dan menyebarkan pengaruh mereka. Jadi pada awalnya itu di Semenanjung Korea, konfliknya itu lebih berfokus pada persaingan kekuasaan. Namun, pasca Perang Dunia Kedua, konflik di Semenanjung Korea yang awalnya tidak terlalu serius, akhirnya memanas dan menegang. Kenapa? Karena ada intervensi asing yang masuk dan mempengaruhi Semenanjung Korea, yakni Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kita tahu lah ya, gimana pada zaman itu kedua negara tersebut gencar dan berlomba-lomba mempengaruhi negara-negara lain untuk menganut dan mengikuti ideologi mereka. Sampai akhirnya Semenanjung Korea pun terpecah menjadi dua bagian, menjadi dua negara, yakni Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara terpengaruh oleh Uni Soviet sehingga menganut ideologi komunisme, sedangkan Korea Selatan terpengaruh oleh Amerika Serikat sehingga menganut demokrasi liberal. Jadi intinya yang melatar belakangi perpecahan dan konflik Korea Utara dan Korea Selatan sampai saat ini, yakni adanya pengaruh dari negara-negara Barat pada zaman Perang Dunia Kedua. Nah, yang pertama kita masuk ke perbedaan ideologi dan sistem pemerintahan menurut para ahli. Yang ini saya ambil dari Dr. Andrei Lankov, seorang pakar Korea dari Kookmin University di Seoul. Perbedaan ideologi yang mendasar antara kedua negara menjadi penghalang utama reunifikasi. Korea Selatan itu menganut sistem demokrasi liberal dengan ekonomi kapitalis, sementara Korea Utara memiliki sistem otoriter dengan ekonomi terpusat. Perbedaan ini membuat integrasi politik dan ekonomi menjadi sangat kompleks. Lalu yang kedua, isu nuklir dan militer. Yang ini saya ambil dari Dr. Siegfried Hacker, seorang ahli nuklir dan profesor di Stanford University yang menyatakan bahwa program nuklir Korea Utara menjadi hambatan signifikan bagi reunifikasi. Korea Utara melihat senjata nuklir sebagai jaminan kelangsungan rezimnya, sementara Korea Selatan dan komunitas internasional menuntut denuklirisasi sebagai prasyarat untuk perdamaian dan integrasi. Nah, yang ketiga, ketakutan akan absorpsi. Profesor Hazel Smith dari School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London berpendapat bahwa Korea Utara khawatir akan diserap oleh Korea Selatan jika reunifikasi terjadi. Perbedaan besar dalam kekuatan ekonomi dan populasi membuat Pyongyang takut kehilangan kedaulatan dan identitas nasionalnya. Lalu selanjutnya perubahan sikap politik Korea Utara. Saya ambil dari Dr. Leonid Petrov, seorang ahli Korea dari Australian National University, mencatat bahwa pada akhir 2023, Kim Jong-un menyatakan bahwa reunifikasi damai tidak lagi menjadi tujuan kebijakan Korea Utara. Hal ini menunjukkan bahwa rezim lebih fokus pada kelangsungan hidupnya daripada penyatuan dengan Korea Selatan. Apa sih penyebab dari perpecahan Korea Utara dan Korea Selatan? Nah, di sini aku akan memberikan inti dari perpecahan dari kedua negara tersebut. Pertama, intinya itu Korea Selatan dan Korea Utara itu sama, tapi emang sudah dipisahkan atau sudah berantem. Pertama, pembagian oleh sekutu setelah Perang Dunia Kedua, yang kita tahu kalau Korea Utara itu lebih ke atau dikuasai ke Uni Soviet, sedangkan Korea Selatan yaitu disertai oleh AS.
Kedua, perbedaan ideologi. Korea Utara menjadi negara komunis, sedangkan Korea Selatan menjadi negara demokrasi kapitalis. Ketiga, Perang Korea 1950 sampai 1953, konflik militer memperkuat pembagian berakhir dengan gencatan senjata tanpa perjanjian damai dari 3 tahun perang tersebut. Keempat, pengaruh Perang Dingin. Rivalisasi AS dan Uni Soviet semakin memperkokoh perpecahannya. Jadi kedua negara tersebut yang memperkokoh perpecahan. Hingga kini kedua negara tetap terpisah dengan zona demilitarisasi Korea (DMS). Jadi kalau bisa dibilang kedua negara ini, Korea Utara dan Korea Selatan, tidak terlepas atau inti dari peperangan itu terlepas dari yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Yang bisa kita kenal Uni Soviet itu adalah Rusia. Jadi kedua negara ini tidak lepas dari sang negara terkuat lainnya, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Nah, setelah teman-teman mengetahui kenapa sih hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan itu memanas, sekarang kita akan masuk di rencana penyatuannya. Sebenarnya rencana penyatuan ini sudah ada bertahun-tahun silam, yaitu dengan dibangunnya monumen di Pyongyang sebagai lambang persatuan. Tapi teman-teman, baru-baru ini Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengungkapkan visi untuk reunifikasi dengan Korea Utara. Beliau juga berjanji untuk memperluas akses informasi dari luar ke negara tertutup itu dan mengusulkan saluran dialog resmi yang dapat membahas isu apapun yang terjadi antara Korea Selatan dan juga Korea Utara. Bukan hanya dua perjanjian yang tadi aja, ternyata Presiden Yoon Suk Yeol mengusulkan semacam kelompok kerja antara kedua Korea tersebut yang tujuannya itu untuk membahas cara-cara mengurangi ketegangan, melanjutkan kerjasama secara ekonomi, dan juga meningkatkan pertukaran. Nah, Presiden Yoon juga menegaskan komitmennya terhadap inisiatif besar yang dia umumkan sekitar 2 tahun yang lalu, yaitu di 2022. Ia menyerukan bahwa bantuan besar-besaran untuk membantu Korea Utara yang berkekurangan, lalu membangun ekonominya kembali sebagai imbalan atas langkah-langkah denuklearisasi. Dan yang terakhir, Presiden Yoon mengatakan bahwa Korea Selatan akan mendirikan Dana Kebebasan dan Hak Asasi Manusia Korea Utara untuk secara aktif mendukung kegiatan non-pemerintah yang mempromosikan kebebasan dan hak asasi di negara tersebut, sambil terus berupaya untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Korea Utara. Sekarang kita akan membahas mengenai memanasnya hubungan Korea Utara dan Korea Selatan. Seperti yang kita tahu, hubungan Korea Utara dan Korea Selatan memang mengalami naik turun setiap tahunnya. Pada tahun 2020, adik perempuan dari Kim Jong-un, yaitu Kim Yo-jong, berani untuk mengebom kantor penghubung antar Korea di kota Kaesong, yaitu di perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Kenapa Kim Yo-jong melakukan hal ini? Karena Kim Yo-jong mengetahui bahwa Korea Selatan telah menerima tawaran kerja dari Amerika Serikat. Dan Kim Jong-un menilai bahwa kebijakan Amerika di banyak negara bisa menimbulkan perang yang tak terhindarkan. Menurut Reuters juga, Korea Utara mengatakan bahwa Korea Utara sendiri tidak ingin perang, namun tidak ada niatan untuk menghindarinya jika hal-hal yang menjadi pemicu perang itu terjadi. Karena hal itu juga, pada November 2023, Korea Utara memperketat pertahanan mereka dengan meluncurkan 3 satelit mata-mata baru, membangun drone militer, juga meningkatkan persenjataan nuklir mereka. Dan pada bulan berikutnya, pada bulan November 2023, Kim Jong-un menuduh kalau Korea Selatan menjadi pangkalan militer dan juga tempat untuk menaruh senjata nuklir Amerika. Menurut The Times of India, Kim Jong-un menyebut bahwa Korea Selatan adalah antek kelas atasnya Amerika. Pernyataan-pernyataan Kim Jong-un tadi membuktikan dan memang terbukti karena Amerika ini sering melakukan latihan militer bersama Korea Selatan dan Amerika juga menaruh persenjataan mereka di dekat semenanjung Korea. Hal ini membuat Kim Jong-un marah dan akhirnya Kim Jong-un menghancurkan monumen 3 piagam atau Arc of Reunification. Menurut International Business Times pada 15 Januari 2024, Kim Jong-un di pidato Majelis Tertinggi Rakyat Korea Utara mengatakan bahwa monumen reunifikasi itu mengganggu pemandangan atau monumen 3 piagam itu mengganggu pemandangan. Kenapa?
Karena Monumen Tiga Piagam itu berisikan 3 konsep penyatuan dari Korea Utara dan Korea Selatan. Konsep yang pertama adalah 3 prinsip reunifikasi nasional yang dibuat oleh Kim Jong-il atau bapak dari Kim Jong-un. 3 prinsip reunifikasi nasional, yang pertama adalah persatuan Korea harus dicapai secara independen tanpa campur tangan asing. Yang kedua, harus dengan cara-cara yang damai. Dan yang ketiga, harus berhenti melihat perbedaan dan fokus pada persatuan. Atau inti dari 3 prinsip reunifikasi adalah independen, damai, dan bersatu. Kenapa Kim Jong-un menyatakan bahwa Monumen Tiga Piagam mengganggu pemandangan? Karena Kim Jong-un menilai Amerika sudah banyak ikut campur dengan hubungan Korea Utara dan Korea Selatan. Dan tentunya hal ini tidak sejalan dengan prinsip reunifikasi nasional yang pertama tadi, yaitu persatuan Korea harus dicapai secara independen tanpa campur tangan asing. Ada 2 konsep lainnya lagi dari 3 piagam ini. Yang kedua adalah Democratic Confederal Republic of Korea dan 10-point program of the Great Unity of the Whole Nation for the Reunification of the Country. Jadi, Monumen Tiga Piagam ini memang dinilai sangat sakral karena yang mendirikan monumen ini adalah Kim Jong-il atau bapak dari Kim Jong-un dan juga menghormati ayahnya yaitu Kim Il-sung. Monumen Tiga Piagam ini juga menjadi simbol keadilan dan vitalitas kebijakan reunifikasi nasional, juga melambangkan keinginan kuat bangsa Korea untuk jadi negara yang bersatu lagi. Dengan dihancurkannya Monumen Tiga Piagam ini sudah membuktikan bahwa Korea Utara sudah sangat marah dengan Korea Selatan karena Korea Selatan tidak menghargai dari isi 3 piagam tadi. Dan Kim Jong-un merasa untuk apa menara itu atau monumen itu masih ada jika Korea Selatan tidak menghargai perjanjian-perjanjian tersebut. Dihancurkannya Monumen Tiga Piagam ini disusul dengan kantor-kantor berbau reunifikasi itu ditutup. Dan menurut CNN, Komite Reunifikasi Damai Negara, Kantor Biro Kerjasama Ekonomi Nasional, dan Kantor Administrasi Pariwisata Internasional Gunung Kemgang itu ditutup. Jadi kantor-kantor yang berbau reunifikasi itu ditutup oleh Korea Utara. Dan sebagai protes karena tentara atau militer Amerika Serikat itu melakukan latihan di perbatasan Semenanjung Korea, Korea Utara ini melakukan uji coba rudal balistik mereka dan juga memang diakui oleh Korea Selatan bahwa Korea Utara sudah melepas beberapa rudal jelajah ke laut sebagai bentuk protes. Dan hal ini tentunya membuktikan bahwa perang bisa saja sangat terjadi. Menurut Fox News, Korea Utara juga sudah memproduksi drone bawah laut berkemampuan nuklir mereka yang dirancang untuk menghancurkan kapal angkatan laut Korea Selatan. Hal ini benar-benar menunjukkan bahwa hubungan Korea Utara dan Korea Selatan sudah di ujung tanduk. Bahkan ada juga pernyataan dari Kim Jong-un yang bilang bahwa Korea Selatan seharusnya sudah dicap sebagai musuh bebuyutan Korea Utara. Dan Kim Jong-un juga sudah mengatakan bahwa Korea Utara dan Korea Selatan tidak bisa disatukan lagi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke faktor-faktor yang dapat menyebabkan pembatalan penyatuan Korea Selatan dan Korea Utara. Yang pertama itu dari faktor politis. Kalau dari faktor politis, kita tahu bahwa ada perbedaan ideologi yang sangat kontras di antara kedua negara tersebut, yang dimana Korsel itu menganut demokrasi liberal, sedangkan Korut itu menganut komunisme otoriter, yang dimana perbedaan paham ini, perbedaan ideologi, perbedaan pandangan ini dapat menyulitkan integrasi sistem politik di antara kedua negara tersebut apabila mereka memutuskan ingin bersatu. Lalu ada pun kegagalan dalam membangun kepercayaan di antara kedua negara tersebut, yang dimana kegagalan kepercayaan ini akan menyebabkan kerjasama sulit berjalan apabila mereka memutuskan ingin bersatu. Baik, selanjutnya kita masuk ke faktor ekonomi. Kalau di faktor ekonomi kita lihat dulu perbedaan sistem ekonomi yang kontras di antara kedua negara ini. Nah, kita mulai dari Korsel. Kalau Korsel ini, dia memiliki ekonomi pasar bebas, yang dimana dia ini sangat terbuka untuk melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan yang lainnya. Berbeda dengan Korea Selatan yang memiliki sistem ekonomi terencana.
Dia ini cukup tertutup dan minim melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain dalam bidang perdagangan, ekonomi, maupun juga yang lainnya. Nah, jadi apabila nanti ingin terjadi reunifikasi, integrasi ekonomi yang signifikan ini diperlukan untuk kedua negara tersebut agar bisa stabil dalam reunifikasinya. Lalu selanjutnya itu ada ketergantungan ekonomi. Korsel ini juga khawatir sebagai negara yang kaya gitu ya, dia akan menanggung biaya reintegrasi ekonomi sosial warga Korea Selatan dan Korea Utaranya nanti yang ketika mereka bersatu, supaya tidak terjadi diskriminasi. Baik, selanjutnya itu ada perbedaan standar hidup. Kalau perbedaan standar hidup antara warga Korea Selatan dan Korea Utara ini sangat kontras banget, seperti yang bisa kita lihat kalau upah minimumnya aja tuh beda, dan ada ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya. Jadi apa yang dimiliki oleh warga Korea Selatan itu belum tentu dimiliki oleh warga Korea Utara. Jadi ada kesenjangan dalam distribusi sumber daya, kesenjangan sosial dalam segala hal di sana. Jadi ini yang akan menyulitkan terjadinya reintegrasi antara Korea Selatan dan Korea Utara.